يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segenap hadirin kaum muslimin dan segenap para pemirsa yang saya muliakan, sebagaimana yang kita maklum bahwa hampir setiap penganut agama di dunia ini memiliki yang namanya kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya Tripitaka, Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil, dan penganut Konghucu mempunyai kitab namanya Tao Te Ching. Orang Majusi mempunyai Zenapesta. Bahkan orang kebatinan itu memiliki satu kitab namanya Serat Centani, Hidayah Jati, Darmo Gandul, dan Gatoloco. Kita oleh Allah diberikan kitab suci yang bernama Al-Quranul Karim. Dan suatu kitab hanya bisa dikatakan suci apabila memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, ajarannya tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Di ayat manapun Al-Quran mengatakan Allah itu satu. Di surat apapun Al-Quran mengatakan Allah itu Esa. Karenanya kalau ada satu ajaran, satu kitab yang mengatakan di satu ayat Allah Tuhan itu satu, di ayat yang lain Tuhan dua, di ayat yang lain Tuhan tiga, kacau namanya. Bagaimana bisa dianggap sebagai kitab suci kalau ajarannya bertentangan antara satu dengan yang lain? Yang kedua, satu kitab hanya bisa dikatakan suci apabila baik isi maupun redaksi asli produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran yang kita hadapi sekarang ini, saudara-saudara, sejak 14 abad yang lalu dia telah menantang. Bagaimana isinya tantangan? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin mim mithlih. Hai umat Islam, kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang telah aku turunkan kepada hambaku Muhammad, fa'tu bisuratin mim mithlih. Coba kau buat satu surat saja seperti Al-Quranul Karim. Bahkan kalau kau tidak mampu membuat dengan seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Saudara-saudara, sejak tantangan ini turun sampai hari ini belum ada seorang pun yang mampu membuat satu surah saja seperti Al-Quranul Karim. Barangkali nggak ada yang coba-coba. Sudah, saudara. Di zaman baginda Rasul, ada seorang laki-laki bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia pernah mencoba membuat satu surah seperti Al-Quranul Karim. Redaksinya sudah bagus sebaik syair. Cuma isinya jauh panggang daripada api. Barangkali boleh saya baca kira-kira syairnya begini. Al-fil wa ma adraka mal fil huwallazi jasaduhu kabir wa ainuhu saghir
kalimat ini bagus syairnya, bagus redaksinya, tapi isinya hampar. Tidak ada isinya. Yang mau ditiru itu al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Ini ayat ini yang mau ditiru. Al-fil, gajah, wa ma adraka mal-fil. Kamu nggak tahu apa gajah itu. Oh, gajah itu huwallazi jasaduhu kabir. Itu adalah hewan yang badannya besar, wa ainuhu shaghir, yang matanya sipit. Sudah, tidak ada kandungan yang lain. Beda dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qari'ah, hari kiamat, wa ma adraka mal qari'ah. Apa hari kiamat itu? Jadi kalau Al-Quran itu detail sekali, isinya dan redaksinya asli produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saudara-saudara, Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci. Itu karena sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, secara fitrah manusia ini kalau laki senang wanita, wanita senang laki-laki. Ini fitrah. Karenanya kalau ada suatu kitab suci melarang manusia untuk senang kepada sesuai fitrah. Laki-laki nggak boleh dengan wanita, nggak boleh menikah sampai seumur hidup. Ini kacau, nggak sesuai fitrah. Secara fitrah manusia perlu makan. Makanya kalaupun ada perintah puasa, saudara-saudara, dalam Islam itu sangat terbatas. Kapan terbatasnya? Sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Selebihnya bukan hanya tidak boleh, tapi haram hukumnya. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan fitrah. Saya simpulkan melalui pertemuan kali ini bahwa Al-Quranul Karim kita anggap sebagai kitab suci melalui alasan yang konkret. Satu, karena ajarannya tidak kontroversil antara ayat satu dengan yang lain. Yang kedua, sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, baik isi maupun redaksi asli produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tiga macam alasan ini, wajar kalau Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في يدي رسالة التغيير